Rizal Ramli, sang Raja Wali, atau biasa disebut Raja Wali ngepret. Tokoh intelektual, ekonom, aktivis, dia adalah harapan. Bukan harapan baru sih, dia harapan lama Kadrunesia. Baru nih, Kadrunesia ya. Karena memang udah sejak zaman reformasi, Rizal malang melintang di sekitar kekuasaan. Di sekitar, ya, belum sampai pada pusat kekuasaan. Ya, Rizal nggak menyerah. Meski usianya sudah menjelang 70 tahun, ya, usia di mana harusnya memang sudah istirahat dengan santai di rumah, momong anak cucu dan istri, tapi Rizal masih kuat dan tahan lama. Ia kuat mengkritisi apapun kebijakan Jokowi. Rizal kuat menghadapi cercaan netizen plus 62 yang dikenal sadis. Ia kuat didoxing netizen sampai ke hal-hal pribadinya. Rizal tidak menyerah. Ibarat burung Raja Wali julukannya, ia tetap terbang ke sana kemari. Meski sekarang lebih sering bersarang di tongkrongannya. Tempat yang nyaman bagi Om Rizal yaitu di antara Refli Harun, Said Didu, Gatot Nurmantio, dan tentu saja Rocky Gerung, ya. Rizal Ramli tetap menanti kesempatan dan peluang yang paling akurat. Dan kalau bisa dengan biaya yang sangat minim. Iya, hemat ya, karena beliau ekonom. Rizal Ramli ini tuan segala tahu. Menurut Kadrun, sekelas menteri terbaik dunia, yaitu Bu Sri Mulyani saja, itu jauh di bawah Rizal Ramli. Artinya, menurut Kadrun, Rizal Ramli ini jauh di atasnya Bu Sri Mulyani. Saking jauhnya, sampai Om Rizal Ramli seolah terbang di awan. Inilah cikal bakal kenapa Rizal Ramli mendapat julukan Raja Wali ngepret. Karena seperti Raja Wali, Om Rizal emang suka terbang tinggi. Sampai kadang lupa balik ke sarangnya. Ya, Rizal Ramli adalah fenomena. Dia adalah satu mantan menteri yang menjabat rata-rata hanya hitungan bulan. Dia jadi kabulok dan menteri di era Gus Dur menjabat dalam hitungan bulan. Juga ketika zaman Pak Jokowi di periode pertama, dia menjabat menteri juga hitungan bulan. Dia sampai tuntas. Udah lepas. Iya. Sebagaimana diketahui, nama Rizal Ramli sendiri cukup santer diberitakan akan maju dalam pencalonan Presiden 2024. Tidak hanya Rizal Ramli, nama politisi lainnya pun banyak diperbincangkan berkaitan dengan isu calon presiden atau capres 2024. Nah, ini mungkin video ini beberapa di antaranya. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Oke. Ya, faktanya dia bikin lemah BPK, ya KPK. Ya kan, orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya, dapat diskon semua. Ya. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, mundurin diri, kasihlah kesempatan yang lebih hebat buat pimpin Indonesia. Kasihan rakyat kita, ya kasihan juga Mas Jokowi, cuman buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. Itu juga menghindari konsekuensinya, karena kalau nanti rakyat marah, ingat di Korea kan, 3 presiden masuk penjara semua. Ya kita kan nggak kepengen itu terjadi, tapi untuk itu menteri introspeksi udah. Jadi jangan sadis gitu, belokkan sebagai ini hasil operasi plastik. Kalau operasi plastik kan, di sininya benjut. Kalau operasi plastik kiri kanan dong, harus simetris. Ya nggak? Estetika kan? Dan yang kedua, kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkrut. Saya seneng, bahagia banget bisa ketemu TikToker top di Indonesia. Amin. Suryani udah cerdas, pintar pula, terus ngomongnya tajam. Ya wajar saja. Panggung politik pemilihan presiden tentu menjadi momentum demokratis dalam menentukan pemimpin untuk menuju arah negara Indonesia yang lebih baik. Sehingga sosok Rizal Ramli banyak dicari oleh masyarakat, terutama masyarakat yang masih menganggap bumi itu datar. Lalu ada Ray Rangkuti, salah satu pengamat politik yang mengusulkan atau beride bahwa Prabowo sebaiknya berpasangan dengan Rizal Ramli. Nggak harus sama Puan, nggak harus sama yang lain. Cobalah, ya. Coba dari luar partai. Ada Rizal Ramli.
ya kan? Ah, ini baru ide segar. Bayangkan, kalau sampai kejadian Prabowo berpasangan dengan Rizal Ramli, ini baru bener-bener kejutan, guys. Bayangin, guys, dua orang yang sama-sama sama-sama apa ya? Saya agak sulit menemukan kata yang pas untuk dua orang yang sama-sama tua. Nah, dua orang yang sama-sama tua, yang pada 2024 nanti Prabowo itu akan berusia 74 tahun. Rizal akan berusia 70 tahun, ya. Sehingga dua-duanya sudah sangat mateng banget, sudah sangat kenyang banget, sudah sangat sangat berumur. Dan saya nggak tahu apa bakal ada pasangan yang lebih berumur dari dua tokoh kita ini. Ya, Prabowo, Rizal Ramli. Wah, ini paduan yang sangat serasi. Satu Garuda, satu Raja Wali. Satu ahli militer, satunya ahli ekonomi. Satu tegas, galak, dan suka kuda. Nah, satu lagi hati-hati dan nggak bisa bercanda. Satu seolah mirip Bung Karno, yang satu lagi seolah mirip Bung Hatta. Ini klop sekali. Dan yang terpenting, dua-duanya sepertinya sudah tidak didampingi oleh nyonya, ya. Sehingga waktu beliau berdua sangat cukup untuk memikirkan bangsa. Dan ini penting, ya. Biar nggak main mulu, main bola. Ya. Belum lagi dua survei yang rilis minggu ini. Yang pertama dari SMRC menempatkan Prabowo sebagai salah satu kandidat terkuat di provinsi yang paling gemuk pemilihnya, yaitu Jawa Barat. Lalu ada lagi survei apa itu ya? Agak aneh surveinya. Disebut sebagai survei pemilih Muslim. Ini survei yang aneh sih menurut saya, karena survei nasional tapi berdasarkan agama pemilihnya, bukan yang dipilih. Ya, meski surveinya nggak jelas, tapi juga menempatkan Prabowo pada posisi yang bagus. Artinya Prabowo memang masih memiliki kemungkinan untuk menang, walaupun misalnya berpasangan dengan Rizal Ramli. Entah itu menang di survei, khususnya di daerah Kadrun, ya. Atau menang di survei dengan satu pertanyaan, siapakah pasangan capres yang sudah tua banget? Nah, maka saya yakin jawabannya yang paling tertinggi itu pasti memenangkan duo opa-opa ini. Anies boleh saja jadi kebanggaan Kadrun, ya, karena ia memanfaatkan betul jabatan gubernurnya. Bahkan kesan Anies sekarang sudah nggak peduli dengan rakyat, terutama rakyat Jakarta, lebih mementingkan brandingnya sebagai capres. Ini semakin kuat. Ketika kemarin ia asik main bola bersama Ridwan Kamil. Tapi soal militansi dan nekat, masih Rizal Ramli yang jadi pujaan Kadrun. Karena Rizal Ramli lebih banyak waktu mengkritik pemerintah. Rizal lebih banyak waktu mendowngrade Pak Jokowi dan kabinetnya, ya kan? Bahkan seolah ada dendam pribadi antara Rizal Ramli dan Menteri Keuangan terbaik dunia kebanggaan Indonesia, yaitu Bu Sri Mulyani. Nih, makanya ada nasihat nih buat adik-adik saya nih, ya, teman-teman saya yang masih muda, jangan tiru Opa Rizal Ramli. Kalau ngajak ribut cewek, pas usia mereka udah nggak muda lagi, jangan. Menang nggak bakal dipuji, kalau kalah bakal dibully. Ya, pasangan Prabowo dan Rizal Ramli punya potensi yang luar biasa. Yang pertama, potensi ricuh minim. Karena hanya Prabowo yang punya pasukan, Rizal enggak. Karena Kadrun itu ya cuma berisik aja di sosial media. Kalau disuruh misalnya menekan Gerindra supaya memilih Rizal sebagai pendamping Prabowo, mana mungkin punya nyali. Ya. Karena Rizal nggak punya kekuatan pasukan, maksudnya kemungkinan ricuhnya kecil. Beda misalnya Prabowo ngajak pasangan dengan Ganjar, pasti ada penolakan dari militansi Ganjar yang memang dikenal sangat solid. Kalau cuma mau ngajak Rizal Ramli, pasti Prabowo bisa dengan mudah mengatasi, dan saya yakin Rizal Ramli pasti senang sekali. Rezeki, Bo. Ya. Yang berikutnya adalah pasangan Prabowo Rizal, atau kalau dibikin akronim atau singkatan itu jadi Boris, ya. Prabowo Rizal. Boris, keren nih. Ini akan berpotensi mendulang suara, terutama di kantong-kantong para pemujanya. Rizal pasti menang minimal di Petamburan,
Megamendung, ya. Atau minimal follower setianya Said Didu, Rocky Gerung, dan juga jamaahnya Gus Nur, Sugi Nur, pasti memilih. Sementara Prabowo pasti mendulang suara juga di lokasi-lokasi yang kira-kira banyak ibu-ibu yang suka dengan pemimpin yang gagah, perwira, ya, berkuda, ya. Meskipun itunya nggak ada, maksud saya relawannya nggak ada. Kan Prabowo atau Boris ini belum ada relawannya. Ya meskipun itunya atau relawannya nggak ada, tapi pasti saya yakin ibu-ibu tuh tetap suka dengan Pak Prabowo ya. Karena memang Boris ini atau Prabowo Rizal ini belum ada relawannya. Bisa jadi setelah duo ini mencuat, relawan-relawan akan dibentuk oleh beliau berdua sebagai tindakan konkret menuju Boris untuk Indonesia yang bagaimana. Keren ya? Boris untuk Indonesia yang bagaimana? Ya, bagaimananya belum tahu saya apa. Jadi sementara dikosongin dulu. Jadi mungkin akronimnya Prabowo Rizal itu adalah Boris. Tagline-nya adalah untuk Indonesia yang bagaimana. Ya, maksudnya terserah nanti itu panitianya lah gitu. Yang berikutnya pasangan Boris atau Prabowo Rizal ini akan punya potensi menang mutlak. Ini saya yakini asal pemilu dilaksanakan kemarin. Tapi karena pemilu masih 2 tahun lagi ya, mungkin bersabar dulu ya, antri ya, karena banyak pasangan lain ya. Tapi kalau pemilunya kemarin, pasti menang mutlak ya. Tapi kan udah nggak. Pasangan ini juga bakal mendapat restu, minimal restu dari keluarga masing-masing. Karena tanpa restu keluarga, kita ini apa? Kita hanya hamba Tuhan yang berjalan di dunia. Segala sesuatu haruslah mendapat restu orang tua. Prabowo Rizal pasti sangat yakin bahwa mereka berdua bakal dapat memenangkan kontestasi politik pada 2024. Saya percaya mereka sangat yakin. Masalahnya adalah rakyat yang nggak yakin. Ya, terima kasih sudah hadir di Jumpa Pers kali ini. Saya Mas Jopre. Aman kan?